Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi tatimmus salihat wa bitaufiqi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman dan Ghafur, yang sampai pada detik ini kita masih diberikan keberkahan umur serta kenikmatan iman dan Islam serta sehat dan sempat sehingga kita bisa melakukan ibadah puasa di hari kedua ini dengan baik dan sempurna. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarganya, kepada sahabatnya serta pengikutnya ila yaumil akhir. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para pendengar channel YouTube DKM Baitur Rahman Rizkem yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan memang memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Ramadan menjadikan seseorang giat dan semangat untuk melakukan ibadah. Karena Ramadan itu sendiri berarti adalah meningkatnya keimanan seseorang. Maka tidak heran jika di bulan Ramadan ini banyak orang berbondong-bondong menuju rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah. Karena memang Allah sendiri yang telah merahmati mereka, yang menginginkan mereka mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan ini dinamakan bulan rahmat, bulan yang penuh dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang beriman tentu akan memiliki semangat tersendiri untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan ketaatan-ketaatan. Walaupun dirinya lelah dengan puasa, walaupun dirinya lelah dengan pekerjaannya, tetapi keimanannya yang meningkat itu menjadikan ia semangat untuk melakukan ibadah. Bahkan ibadah yang ia kerjakan pun dengan gembira dan riang, sehingga tidak menjadi beban bagi mereka. Inilah keistimewaan Ramadan yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu diturunkannya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para pendengar setia channel YouTube DKM Baitur Rahman Rizkem yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kesempatan yang mulia ini, kesempatan yang baik ini, kesempatan yang Allah berikan kepada kita dengan umur yang tersisa ini, maka mari kita lakukan puasa kita dengan puasa yang terbaik. Seolah-olah puasa ini menjadi puasa terakhir kita. Karena tidak ada yang bisa menjamin kita bisa bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Oleh karena itu hadirin para pendengar YouTube, channel YouTube DKM Baitur Rahman Rizkem yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bergegas, mari kita menyambut, mari kita menuju rahmatnya Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Tentunya dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Kita berpuasa dengan puasa yang terbaik yang bisa kita lakukan. Sekuat tenaga kita, kita curahkan kemampuan kita untuk melakukan ibadah dengan ibadah yang terbaik. Walaupun keadaan kita yang demikian susah dan sulitnya, dengan pekerjaan kita yang berat, dengan menahan lapar dan haus yang sangat, akan tetapi mudah-mudahan karena Allah memberikan rahmatnya, kita menjadi semangat untuk melakukan ibadah. Oleh karena itu hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang seperti ini,
orang-orang yang akan selalu dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kita yang menginginkan surga, tetapi bagi orang yang taat, orang yang mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, surga sendiri yang akan merindukan kita. Bahkan kelak kita akan dipanggil-panggilnya ya, untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena surga dan neraka adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang punya hasrat dan keinginan untuk menjadi hamba Allah yang taat, menjadi makhluk Allah yang taat. Oleh karena itu surga diberi keleluasan, neraka pun juga diberikan kewenangan untuk menarik orang-orang yang selalu berbuat maksiat. Surga juga begitu. Surga juga diberikan kewenangan dan kekuasaan untuk memasukkan orang-orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa saja orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan, al-jannatu mustaqatun arba'atu nafar, bahwa surga itu merindukan 4 golongan orang. Yang pertama yaitu talil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran, kemudian mentadaburinya, mengamalkannya dari apa yang telah ia baca. Inilah orang-orang yang akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Quran menjamin orang yang membacanya akan diberikan syafaat oleh Al-Quran. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat bagi pembacanya. Oleh karena itu hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Ramadan juga dijuluki dengan Syahrul Quran, maka hendaklah kita memperbanyak untuk tilawatil Quran, bertadarus Al-Quran bersama teman-teman kita, saling mengingatkan tentang bacaan Al-Quran yang benar, dan saling mengingatkan tentang anjuran untuk mengamalkan apa yang telah dibacanya. Oleh karena itu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka puasa dan Al-Quran ini bisa menjadi syafaat kita kelak di yaumul qiyamah. Inilah yang pertama, golongan yang pertama, orang yang akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala yaitu hifdzul lisan, orang yang senantiasa bisa menjaga lisannya. Dia mengekang lisannya dari ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Dia mengekang lisannya dari ucapan-ucapan yang menyakiti orang lain. Ia bisa menahan dirinya, ia bisa menahan lisannya untuk tidak melakukan atau berbicara sesuatu yang mubazir atau yang sia-sia. Lisannya hanya ia gunakan untuk berbicara yang baik, untuk menasehati sesama dan untuk mengingatkan sesama. Inilah lisan-lisan yang akan selalu senantiasa dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Insan yang seperti ini akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan cukuplah seseorang itu dianggap jelek kalau yang ia lihat ia bicarakan. Artinya setiap yang ia lihat ia bicarakan, maka orang ini sudah dianggap jelek. Oleh karena itu lisan harus benar-benar dijaga, karena lisan ini adalah tanda atau aktualisasi daripada hati kita. Maka ketika lisan itu berucap, sebenarnya hatilah yang terlebih dahulu mengucapkannya, sehingga apa yang dikeluarkan oleh lisan itu adalah tanda bahwa hatinya yang mengucapkannya. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berhati-hatilah dengan lisan, karena lisan ini bisa menjadikan kita selamat dan bisa menjadikan kita celaka. Oleh karena itu hadirin para pendengar channel YouTube DKM Baitur Rahman Rizqam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama di bulan Ramadan ini menjaga lisan kita sehingga kita bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dari 4 orang-orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa membahas 2 saja. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur dalam keberkahan dan ketaatan dan kesehatan, sehingga 2
perkara lagi, 2 orang yang dirindukan oleh surga, kita bisa bahas di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita insan yang kamilah, yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum, mohon maaf atas segala khilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.